tidak masuk Semar kali. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Bintang Pamungkas di sini ya. Di kesempatan kali ini, di konten kali ini baru saja saya selesai sebentar bersih-bersih menyapu halaman dari sampah-sampah dedaunan pohon tahunan yang ada di lahan leluhur kita. Nah, di konten kali ini mungkin saya akan sedikit menyinggung atau menyajikan konten yang bertopikkan bagaimana kita mengelola lahan sekitar rumah yang ada. Jadi di sini saya lihat di tanah leluhur saya itu banyak sekali pohon-pohon tahunan. Nah, ini yang menjadi masalah adalah pohon-pohon tahunan ini menghasilkan daun-daun yang lebat, sehingga di setiap waktu tentu daun itu akan berguguran. Nah, kita mengalami sedikit kondisi kendala mengenai sampah dedaunan itu. Nanti mungkin kita akan saya akan berpikir bagaimana kita menata kembali lahan leluhur yang sudah lama tidak diproduktivitaskan atau dikelola. Kemudian nanti kita akan buat bagaimana sistem pengolahan limbah dari daun-daun tahunan, pohon tahunan ya, yang banyak bertebaran di sini karena lumayan. Jadi nanti kita manfaatkan daun-daunan ini sebagai mungkin pupuk ya, pupuk organik, karena kalau kita melihat kondisi iklim saat ini untuk proses alamiah pembuatan katakanlah pupuk atau pembentukan humus secara alamiah tentu memakan waktu yang panjang lama, karena prosesnya tidak seperti dulu untuk pembentukan humus secara alami. Nah, ini nanti kita akan sejenak akan kita liput bagaimana kondisi lahan, kemudian apa yang menjadi masalah dengan sampah-sampah itu, karena saking terlalu banyaknya kalau kita bakar juga sayang. Walaupun dari sisa hasil pembakaran arang itu atau abu itu juga memiliki nilai boleh dikatakan nilai vitamin ya. Kalau di sini kan nanti derajat asam basanya itu nanti berfungsi sekali dengan pertumbuhan tanaman. Oke, simak terus bersama saya di kesempatan kali ini Bintang Pamungkas di bagaimana kita mengelola dan menata lahan leluhur yang ada. Salam Sri Rahayu. Rumah leluhur saya kebetulan yang sudah lama tidak terawat dan terurus. Nah, di sini di sekeliling rumah yang lumayan ya, ini lumayan sekali kita melihat tanaman tahunan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengelolaan lahan ya, yang selama ini menjadi satu sorotan publik terutama juga pemerintah. Nah, ini kalau di pedesaan mungkin rakyat atau masyarakat desa kebanyakan menanam pohon-pohon yang bersifat tahunan, karena sambil melakukan aktivitas sehari-hari mereka juga bisa berharap dari tanaman-tanaman yang mereka sudah tanam suatu ketika nanti. Nah, ini kita lihat ada pohon rambutan, kemudian pohon nangka, pohon durian, kelapa, dan beberapa macam pohon kayu-kayuan tahunan. Yang jadi kendala yaitu sampahnya, atau yang jadi kendala adalah daun-daun kering yang berguguran. Ini kemarin saya coba ya belajar sedikit lah dari bagaimana kita mengelola sampah organik. Nah, sampah organik itu yaitu daun-daun kering yang dihasilkan dari pohon-pohon tahunan. Ini akan kita pikir nanti bagaimana caranya mengolah. Ini kemarin sebagian sudah saya sapu, sudah saya sudah saya bakar, karena peralatannya yang masih sederhana. Kita belum berpikir ke pembuatan peralatan nanti, tapi kita inikan dulu ya, kita menggunakan cara sederhana dulu. Nah, ini sisa pembakaran ini nanti kita kumpulkan, karena ini dulu saya pernah untuk kalau dikatakan eksperimen lah, dulu penelitian juga. Ini sampah-sampahnya, ini pupuk arang ini mengandung kalium, tapi derajat keasamannya, kebasahannya nanti belum kita ukur, kita masih ini dulu nanti. Nah, ini pohon-pohonnya yang jadi kendala adalah daun-daunnya. Daun-daun yang berguguran ini kalau tidak dikelola dengan baik, tidak diolah dengan baik, tentu nanti jadi masalah ya.
biasanya kita menggunakan alat seperti drum atau tempat-tempat pembakaran yang kita buat untuk membakar sampah ini supaya abunya tidak berserakan. Nah, ini jadi masalah adalah problem dari sampah daun-daun kering pohon tahunan. Nah, ini jadi kita memanfaatkan kondisi dulu di sini ya. Kebetulan di tanah leluhur itu lumayan luas dan kemudian pohon-pohon tahunannya juga menghasilkan sumber daya sampah yang bisa kita olah. Di sini berbagai macam. Ini ada apa namanya? Ada ranting-ranting kecil kering. Ranting kecil kering itu juga nanti kalau sudah dibakar, nanti dia juga membantu proses pelapukan dan membantu proses pembentukan humus di permukaan tanahnya. Nah, ini sampah-sampahnya itu daun keringnya. Ini kita lihat, nanti kita akan pikirkan bagaimana cara pengolahan atau pengelolaan sampah-sampah ini. Nanti kita siapkan dulu tempatnya. Ini kebetulan untuk rumah pupuknya atau rumah sampahnya nanti kita sudah siapkan di sini. Kita nanti dari seadanya dulu, baru nanti kita meningkat ke peralatan yang ini. Kita menggunakan dulu ini nanti rumah pupuk yang saya siapkan untuk rumah pupuk. Nah, ini untuk ini ya, sampahnya mungkin karena kondisi atau mungkin juga karena apa namanya ke aktivitas sehari-hari mereka tidak sempat berpikir untuk bagaimana mengelolanya, atau mungkin sudah berpikir tapi mungkin secara waktu tenaganya juga karena sudah dibarengi dengan kegiatan lain mereka tidak sempat untuk melakukan kegiatan itu. Tapi nanti dari tayangan ini mudah-mudahan bisa memberikan edukasi, informasi, juga filtrasi bagaimana caranya kita mengolah lahan-lahan pertanian, karena kita tahu bahwa di akhir-akhir ini pemerintah juga sudah, ya kalau boleh dikatakan, prihatin karena kondisi yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Kembali lagi, kita masyarakat desa di sini hanya sedikit berpikir bagaimana kita bisa membantu secara mungkin sumbangsih gitulah kegiatan kita sehari-hari agar lahan-lahan yang di pedesaan itu bisa dimanfaatkan, tentunya yang berhubungan dengan program-program sesuai dengan anjuran pemerintah juga mengelola lahan untuk ketahanan pangan. Oke, itu dulu di kesempatan kali ini untuk pembukaan konten saya di hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan edukasi, kemudian informasi juga filtrasi. Salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas Jogja Sumarbari.